Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azimil jalil. Taqaddasa fi dhatihi 'anil ihatati wat takyif wat tamthil wa jalla fi sifatihi 'anil naqaisi wat tashbih wat ta'wil. Wa ta'ala fi mulkihi wa majdihi fa huwal khaliqur raziqul mutakabbir. وكل مخلوق محتاج إليه وخاضع له وذليل نحمده كما ينبغي له أن يحمد ونعبده فهو الذي يستحق أن يعبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah An-Nur, yang kami hormati segenap hadirin dan hadirat kajian malam Jumat Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu ibadah, yaitu ta'allum fiddin. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini setelah kita beribadah salat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi ketika mau sholat maghrib kami dimintakan untuk mendapat undangan yang pertama, yaitu keluarga muwakif nih Pak, berarti muwakif nih, yaitu putranya Pak Nur Sahidi, terus nih Nur Sahidin, Pak Nur Sahidin yang pada melakukan ijab qabul gitu dinten Ahad. Itu akan mudah-mudahan keluarga beliau diberkahi oleh Allah, dimudahkan urusannya dan juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kami dapat kabar salah satu saudari kita, yaitu Ibu Sawinem sedang terkena cobaan, ya sampun ngertos lah. Beliau sedang sakit dan pagi tadi sudah kontrol nih, yang kami tahu. Ngapunten kula dereng saged tiling Ibu. Ya, kami hanya bisa mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan sakit yang menimpa beliau jadi sebab penggugur dosanya dan menjadi pahala yang berlimpah bagi beliau. Dan kita pun berdoa, Allahumma shfi, Allahumma rabbanas adhibi ba'sahu anta syafi la shifaa'a illa shifa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, Rabbanas, Rabb manusia, sembuhkanlah beliau, Engkau Maha penyembuh penyakit, tiada sakit yang disembuhkan kecuali dengan izin-Mu. Sembuhkanlah beliau dengan kesembuhan yang maksimal, kesembuhan yang tidak menyisakan sedikit pun rasa sakit. Allahumma amin. Ya. Dan yang masih sehat bersyukur nggih, berbanyak ibadah, berbanyak amal baik. Itu mukadimah pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita pada pagi hari sore hari ini, malam hari ini nggih, kita akan membahas tema berbeda. Mboten bahas malih buku tafsir salat nih. Dan mohon maaf suara kami masih seperti ini nggih. Asih ditekek-tekek. Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang sampun tanggal pinten? 30 Januari, iya betul. Tapi kalau dari Hijriyah tanggal pinten? 1 Sya'ban. Rajab kan sampun rampung, kantun 1 Sya'ban. Ya, sudah masuk bulan Sya'ban. Berarti
Pinten hari lagi menuju Ramadan? 1 bulan lagi nih. Sebulan malih sasi Ramadan. Alhamdulillah. Dan kita perlu merenungkan Bapak Ibu, waktu itu seperti modal. Waktu itu napa? Modal. Dan banyak orang yang menggunakan waktu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak orang yang memaksimalkan waktu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau mriki kan kebanyakan profesinya apa? Tani nggih. Nah, petani pasti akan memanfaatkan waktu musim hujan apa hujan nggih untuk napa? Untuk nandur. Ya. Pumpung esi waktu udan kan ngaten nggih. Ini kan waktu terang gimana Pak? Nandurnya penten nggih. Oh lho. Kalau di napa teng oh gini. Kalau teng di gunung niku teng Melung niku nek mboten wonten napa penghujan ada opsi lain. Budin. Ngertos budin mboten? Bolet. Bahasa kita kan bolet. Itu memanfaatkan waktu yang ada. Pokoknya semua orang yang punya profesi itu akan memanfaatkan waktu. Bakul rames biasanya memanfaatkan waktu mboten? Nggih. Kapan? Pagi hari ketika mau beraktivitas bekerja. Ya. Kemudian nekan bakul dolanan. Ya, teng alun-alun misalkan wonten gambar, wonten apa? Sing teplinteng nginggil niku kitiran warna-warni. Biasanya niku rame dolanan niku dinten Rebo, Kamis napa Sabtu Ahad. Keng napa? Waktune pada dolanan kan gitu nggih. Waktune pada plesiran. Boten namung urusan dunia. Urusan akhirat juga sering kita memanfaatkan waktu. Contoh ketika Jumatan. Nek bapak-bapak pangkat Jumatan niku nek wis adzan napa sederenge adzan? Sederenge. Supados dapat soft paling ngajeng ngaten nggih. Terus pagi hari setelah subuh biasanya wonten ibadah khusus mboten? Wonten. Duka niku maos Quran napa malih dikir pagi. Tak sedikit pula yang memanfaatkan waktu dini hari jam 1 kali 3 napa salat tahajud. Dan masih banyak contoh praktek lainnya yang menunjukkan bahwa manusia akan memanfaatkan waktu untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Ya. Namun waktu yang diberikan kepada kita kadang itu dilupakan. Kadang boten kerasa. Boten kerasa nek wektu kuwi napa? Nikmat. Ya. Sehingga banyak orang yang memanfaatkan waktunya bukan untuk hal-hal yang baik. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ya. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Napa niku? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama napa? Dua kenikmatan sing cok lupa ora disyukuri. Satu napa? Sehat. Yang kedua napa? Waktu luang. Ya. Waktu luang dan sehat. Ya. Dua nikmat yang sering dilupakan. Dan orang itu akan merasakan
bahwa sehat dan waktu itu nikmat manakala sudah tidak punya. Ya. Kita fokus ke nikmat waktu. Bapak Ibu pernah mireng mboten? Wonten tiyang niku mersula gara-gara biyen ora belajar baca Quran. Kula sebutan ngomong nggih, ngapunten niki nggih. Pernah ndak mendengarkan kabar atau orang yang menyesal? Enggane aku biyen pas enom gelem ngaji. Pernah ndak? Pernah. Niki kula sebutan ngomongi seseorang nggih ngapunten nggih. Kita hanya bermuhasabah saja. Terus ada juga orang yang mungkin sebagian kita punya teman yang dulunya mahasiswa. Nah, mahasiswa niku kan keselen nek napa tugas akhirnya. Damel napa? Skripsi. Tak sedikit orang yang boten kuat gawe skripsi. Akhirnya milih mandek bae ora nerusna. Niki bapak-bapak paham skripsi nggih? Terus ini kan selesai kuliah niku ndamel kados buku penelitian. Ya, banyak orang yang enggane biyen aku nggawe skripsi bae, aku pasti wis oleh jabatan ngaten. Dan ini penyesalan ini munculnya belakangan apa dulu? Belakangan. Nek di si jenenge napa? Pendaftaran. Nek nang buri jenenge napa? Penyesalan. Ya. Ini yang sering jadi bukti bahwa waktu itu adalah modal yang paling besar ya, bagi kehidupan manusia. Bahkan teng surat Al-Asr, surat apa? Al-Asr. Allah niku bersumpah dengan waktu. Ya. Allah niku napa? Bersumpah dengan waktu. Dan sumpahnya Allah ini menunjukkan bahwa apa yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang istimewa. Ya. Pokoknya kalau di dalam Al-Quran ada makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah, maka makhluk itu adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang agung. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Asr apa? Wal asr, demi masa, ya, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, di dalam ayat kedua Allah katakan manusia niku rugi. Dan lafaz yang digunakan oleh Allah di sini adalah al-insan. Ngangge huruf alif lam. Al-insan. Ini menunjukkan istighraq. Semua orang, laki-laki perempuan, penguasa rakyat jelata, kemudian entah warna kulitnya apa, entah bangsa Arab maupun Jawa, semua orang itu aslinya rugi. Aslinya apa? Rugi. Tapi ternyata di ayat ketiga Allah katakan, dan di antara orang-orang yang merugi ada yang tidak jadi rugi. Yaitu siapa? Yang pertama, orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi kerugian manusia itu akan kita hilangkan jika memenuhi 4 syarat ini. Ya, kita fokus ke sumpah Allah wal asri, demi masa. Waktu itu adalah modal besar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kenapa kami menyampaikan pentingnya memiliki atau pentingnya memperhatikan waktu? Karena dengan waktu sekali lagi kita bisa menentukan apakah kita jadi rugi maupun untung. Banyak orang yang jadi rugi karena nggak memanfaatkan waktu. Dan banyak orang yang jadi untung karena bisa memanfaatkan waktu. Dan berbicara tentang waktu, Bapak Ibu,
Saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Bulan apa? Sya'ban. Sebuah bulan yang diistimewakan oleh Allah. Ya, sebuah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman jahiliyah, di zaman apa? Jahiliyah. Niki ngapunten suarane kula jelas mboten? Jelas nggih? Ya, saya mencoba lebih pelan lagi. Di zaman jahiliyah, orang Arab itu memberi kehormatan kepada bulan Rajab. Bulan apa? Rajab. Bulan Rajab kapan? Sebelum Sya'ban. Karena bulan Rajab itu salah satu bulan haram. Ya. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah sudah menghormati bulan haram. Ya, sehingga di bulan itu tradisi orang Arab jahiliyah tidak boleh ada yang berperang. Tidak boleh ada yang apa? Berperang dan melakukan kejahatan. Ya. Karena karakteristik orang Arab jahiliyah itu antar suku pada perang. Suku Bani Khazraj, Aus dan lain sebagainya. Itu kalau perang itu satu hal yang biasa. Ya. Tapi ketika ada bulan Rajab, semuanya damai. Ya. Tapi nek sampun Rajabe rampung, mlebet sasi napa? Sya'ban, mulai perang maning. Ya. Mulai perang lagi, ngaten nggih. Tapi setelah Islam datang Bapak Ibu, setelah agama Islam datang, tradisi orang Arab jahiliyah itu dihilangkan. Ya. Setelah bulan Rajab ini dimuliakan, sejak zaman jahiliyah sudah mulia, dikuatkan lagi dengan firman Allah, dikuatkan lagi dengan sabda Nabi, Rajab tambah mulia. Kemudian bulan Sya'ban datang, yang bulan Sya'ban itu dianggap bulan yang tidak mulia, tapi dengan adanya Islam, Sya'ban ini jadi bulan yang mulia. Ya. Bulan yang mulia. Nah, setelah Islam datang, Sya'ban jadi bulan yang mulia lagi. Ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi bulan Sya'ban? Bulan apa? Sya'ban. Ini bulan Ramadan, apa yang perlu kita siapkan? Ya dalam Ramadan ini, satu, kurmane kudu akeh ya. Klambi anyare kudu ana, apa malih? Nek wis metu iklan sirup ya, wis mulai betul ya. Jadi keton ini kan keton sirup, oh dalam Ramadan. Udah bulan hilal nih. Masyaallah bulan hilal. Baik. Nah, kita kalau berbicara bulan Ramadan kan kita perlu persiapan banyak ya. Baju yang untuk sholat tarawih, kemudian sanggup buka puasa dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang lupa, sebelum bulan Ramadan itu ada bulan yang mulia juga. Memang kita katakan bulan paling mulia itu bulan Ramadan. Tapi selain Ramadan itu ada bulan-bulan yang mulia. Di antara bulan mulia adalah bulan Sya'ban. Ya. Bulan Rajab mulia mboten? Mulia mboten? Bulan Rajab mulia. Kenapa mulia? Karena bulan Rajab salah satu bulan haram. Ya, bulan haram. Bulan Sya'ban itu mulia. Nah, kita, sebagai orang Islam, kita harus paham Bapak Ibu. Menghadapi bulan Sya'ban sebagai orang muslim yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, harus memahami fikih di dalam bulan Sya'ban ya. Karena banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban. Oleh karena itu, materi kita pada malam hari ini adalah Sya'ban yang terlupakan ya. Sya'ban yang terlupakan. Kita ingin menghilangkan lupa-lupa ini. Baik. Enggak tahu nanti saya
waktunya terlalu cepat atau kurang, tapi saya berusaha menyampaikan apa yang sudah kami siapkan ya. Seumpama mangke kok waktune wis materi ini wis entong, waktune urung Isya, nggih kula mundur. Ngaten nggih. Nah, terkait bulan Sya'ban kita harus memahami fikihnya. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan terangkatnya amal hamba. Bulan Sya'ban apa? Bulan terangkatnya amal hamba. Jadi amal kita dalam suatu tahun itu Allah angkat, ya, diangkat oleh Allah itu pada saat bulan Sya'ban. Pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan penuh seperti puasamu di bulan Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dengan puasa sunnah yang hampir full 1 bulan selain puasa di bulan Sya'ban." Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah 1 bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Itulah sebuah bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan itu amal-amal hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Rasulullah berpuasa Bapak Ibu di bulan Sya'ban? Karena Rasulullah tahu amal hamba, amal beliau diangkat ketika ketika beliau sedang berpuasa. Rasulullah senang kalau amalnya Nabi ini diangkat, diserahkan kepada Allah, beliau dalam keadaan sedang beramal soleh, yaitu puasa. Ini alasannya. Ini menunjukkan bahwa amal kita diangkat pada bulan Sya'ban. Dan hadis-hadis yang lain juga sama. Pernah ditanya Rasulullah itu kenapa puasa Senin, Kamis. Ternyata Rasulullah ingin ketika amalnya diangkat di hari Senin, beliau sedang berpuasa. Baik. Yang pertama, bulan Sya'ban mulia karena amal-amal hamba diangkat di bulan Sya'ban. Tapi di hadis ini Bapak Ibu tidak disebutkan harinya. Mboten disebutkan hari. Apakah tanggal 1, apakah tanggal 14, apakah tanggal 15, enggak. Dan Rasulullah melakukan dari awal sampai akhir. Tidak ada pengkhususan hari di sini. Kemudian yang kedua, kenapa bulan Sya'ban itu mulia? Karena tadi apa yang dilakukan Nabi di bulan Sya'ban? Puasa sunnah. Sampai puasa sunnahnya hampir satu bulan. Sebulan full puasa sunnah. Disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah, siapa Aisyah radhiyallahu anha? Siapa? Bukan anak saya loh ya. Aisyah, siapa Aisyah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Aisyah ini tahu sampai hal-hal yang detail pada perbuatannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya mengenai kebiasaan puasanya Nabi. Aisyah mengatakan, an yasuma hatta naqul la yuftir. Kalau Rasulullah puasa, kami sampai mengira beliau itu tidak pernah berbuka. Puasanya itu hampir full. Wa yuftiru hatta naqul la yasum. Dan di bulan yang lain kami juga melihat Rasulullah itu tidak puasa, sampai kami katakan Rasulullah tidak pernah berpuasa.
Jadi Rasulullah itu pernah 1 bulan itu puasa full, hampir full puasa apa? Sya'ban. Pernah juga bulan yang lain Rasulullah itu puasanya hanya sedikit, ya, hanya sedikit, sampai dianggap nggak pernah puasa di bulan tersebut. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, lam arahu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa dengan puasa yang lebih banyak dari puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, kemudian Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kana yasumu Sya'bana kullahu illa qalilan. Ya. Beliau berpuasa seluruh hari kullahu di bulan Sya'ban illa qalilan, kecuali sedikit. Ya, artinya beliau itu berpuasa bulan Sya'ban itu tapi sedikit hari saja. Beliau itu berbuka. Ya. Di sini Bapak Ibu yang hormati, ada pembahasan fikih sebetulnya. Apakah boleh bagi kita untuk berpuasa full? Berpuasa full selama 1 bulan selain bulan Ramadan. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Bulan Sya'ban. Ya, ada pembahasan para ulama di situ. Ada yang memakruhkan. Makruh. Artinya apa? Lebih baik tidak dilakukan. Khawatirnya menyerupai bulan Ramadan. Nah, supaya sesuai sunnah, sesuai dengan hadis, kita berpuasa Sya'ban itu kebanyakan harinya saja. Kebanyakan. Jadi beberapa hari saja yang apa? Tidak. Beberapa hari saja yang puasa berarti lebih mending puasanya. Jadi kebanyakan hari, misalkan 30 hari atau 29 hari, kita puasa 25 hari. 4 harinya tidak puasa. Gitu nggih. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang kedua. Ya. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan banyak puasa di bulan Sya'ban. Yang ketiga, puasa di bulan Sya'ban ini, puasa sunnah di bulan Sya'ban, pahalanya lebih besar dari puasa-puasa sunnah di selain bulan Sya'ban. Apa? Puasa sunnah di bulan Sya'ban pahalanya apa? Lebih besar dari puasa sunnah selain bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Alasannya karena ada sebuah kaidah umum. Ketika kebanyakan orang sedang lalai, kok kita beramal, maka kita mendapatkan pahala amal yang lebih besar. Contohnya ketika Bapak Ibu ke pasar, sampai di pasar sambil cari barang dzikir, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Baca itu terus. Kira-kira pahala di pasar baca dzikir itu sama di rumah pahalanya besar mana? Besar di pasar. Alasannya apa? Karena kebanyakan orang di pasar itu sedang lalai, fokus maring belanjaan gitu ya. Begitu pula sholat sunnah di malam hari. Sholat sunnah di malam hari. Kebanyakan orang sedang tidur, lalai dengan mimpinya. Kok kita bangun 2 rakaat, pahala waktu malam itu lebih besar daripada ketika kita sholat 2 rakaat sunnah di siang hari. Kan susahnya lebih besar gitu. Nah, begitu pula puasa di bulan Sya'ban. Manakala semua orang sedang gak peduli dengan waktu ibadah, kok kita mau berpuasa, maka puasa kita lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah, ini yang keberapa? Ketiga. Yang pertama apa? Bulan Sya'ban itu bulan terangkatnya amal. Yang kedua, Rasulullah biasa berpuasa dengan puasa sunnah yang banyak di bulan Sya'ban. Yang ketiga, pahala puasa sunnah di bulan Sya'ban itu lebih besar dari
bulan-bulan yang lainnya. Dan yang keempat Bapak Ibu, ini kita niteni nggih. Nuwun sewu teng mriki niki teng Kedung Dawa niki puasane turut organisasi napa pemerintah? Pemerintah nggih. Sepakat nggih. Ini senyum meyakinkan. Ya. Jadi pemerintah itu kan mengikuti hilal. Mengikuti apa? Hilal, sidang itsbat. Nah, kalau kita berpikiran demikian, menggunakan metode itsbat, ya, sidang itsbat hilal, ru'yatul hilal, kita harus memahami satu hal, tanggal 29 dan tanggal 30 tidak boleh berpuasa. Tanggal berapa? 29 dan tanggal 30 tidak boleh berpuasa. Ya. Kenapa tidak boleh? Yang pertama karena ada larangan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini." Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Berarti tanggal berapa? 29 dan tanggal 30. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang biasa berpuasa. Puasa apa biasanya? Daud. Ya, puasa Daud. Atau juga boleh juga ketika sudah tidak ada hari untuk mengqadha. Maka tanggal 29 30 boleh. Kata Nabi, kecuali seseorang yang biasa berpuasa maka hendaknya dia berpuasa. Ya, tapi kalau enggak biasa berpuasa, qadha wis rampung, tanggal 29 dan 30 tidak boleh berpuasa. Ya, disebutkan pula oleh sahabat Nabi yaitu Ammar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa berpuasa pada hari yang masyarakat ragu di dalamnya. Nah, Yaumus Syak. Jadi tanggal 29 dan 30 itu namanya Yaumus Syak. Hari yang diragukan. Kenapa disebut ragu? Karena tanggal 29 kan belum tahu apakah besok bulan Ramadan atau bukan, ya. Namanya Yaumus Syak. Barang siapa yang berpuasa pada hari Syak tanggal 29 30 Sya'ban, kata Ammar, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Ya. Jadi ini tanggal 29 dan 30 diatung mawon, kira-kira tanggal pirang nggih? Seniki tanggal 3 dosok. Berarti 3 Januari itu ada tanggal 31 nggih? Ada 31 Januari ya. Berarti kurang lebih tanggal 28 Februari ya, 28 Februari tidak boleh berpuasa ya. Baik. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima Bapak Ibu, bulan Sya'ban itu bulan Al-Qur'an. Bulan Sya'ban bulan apa? Al-Qur'an. Ulama Islam kita di zaman dahulu, yang mereka hidup di zaman dahulu, biasa menyebut bulan Sya'ban itu sebagai Syahrul Qurra. Apa? Syahrul Qurra. Bulannya para ahli Al-Qur'an ya. Kenapa demikian? Karena orang-orang ahli Al-Qur'an itu mulai baca Al-Quran dengan banyak pada bulan Sya'ban ya. Bahkan seorang ulama namanya Amr bin Qais Al-Milai rahimahullah, jika beliau masuk Sya'ban ya, beliau itu menutup tokonya dan fokus baca Al-Quran. Urung Ramadan wis semangat ya. Bahkan dikatakan oleh ulama yang lainnya,
Syahra Rajabin syahruz zar'i. Bulan Rajab itu bulan apa? Bulan Rajab itu bulan menuai. Menuai niku napa, Pak? Nandur ya. Bulan Rajab itu bulan nandur. Ya kan ini pari kan paham ya. Ditandur. Itu bulan Rajab. Wa Sya'ban syahra saqyaz zar'i. Bulan Sya'ban itu bulan menyirami apa yang ditanam. Wis ditandur kan gari dina apa kan? Disirami. Wa Ramadan syahra hasadiz zar'i. Dan bulan Ramadan bulan apa? Bulan memetik apa yang ditanam. Paham nggih? Bulan Rajab ini kita mulai menanam. Nah ini mboten berbicara tanduran nggih. Ini perumpamaan saja. Bulan Rajab ini bulan menanam. Kita mulai berlatih karena bulan Rajab itu mulia, kita banyak ibadah, ya kurangi maksiat, perbanyak ketaatan. Ditambah lagi bulan Sya'ban. Setelah kita menanam, kita siram tanaman kita. Ketika bulan Ramadan tiba, sing wis ditanam, sing wis disirami gari tukul. Metu napa? Buah. Wis metu buah dijorna. Gari dipetik. Kan enak. Ya, Masya Allah. Kalau bulan Rajab kemarin kita sudah bagus maksimal ibadahnya, bulan Sya'ban kita penuhi dengan tambah ibadah, bulan Ramadan wis enak. Rampung pada lahir batin. Ya. Dan yang keenam Bapak Ibu, terakhir, poin yang terakhir tentang bulan Sya'ban terkait dengan qadha. Napa? Qadha. Sinten teng mriki ingkang dereng nyarutang puasa, ayo. Wonten mboten? Cengir-cengir. Ada mboten? Nah, ada nggih. Nah, kita ini perhatikan fatwa seorang mufti, ya, mufti Mekah dan Madinah, Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seorang, "Ma hukmul muslimin alladhi ahmala ada'a fariidah as-shaum biduni 'udhrin syar'in li'addati sanawat ma'a iltizamihi bi ada'il fara'id al-ukhra. Hal yakunu 'alayhi qada'u aw kafarah wa kaifa yaqdi kull hadhihi al-shuhur in kana 'alayhi qada'?" Apa hukumnya seorang muslim yang tidak mau membayar qada puasa tanpa adanya udzur? Wis ora puasa nang bulan Ramadan, kok selama setahun gak ada udzur syar'i. Padahal ana waktu nggo nyarutang, awake kuat bisa nyarutang puasa, tapi ketemu Ramadan maning ora nyarutang. Berarti kan duwe utang, ya. Bagaimana keadaannya orang yang demikian punya utang puasa, nggak ada udzur syar'i dan selama bertahun-tahun orang apa? Nyarutang. Tapi nek ketemu Ramadan mesti puasa Ramadan. Ya. Apakah ada qadha untuknya? Apakah ada kafarah? Kafarah itu denda, ya, denda syar'i. Ya, dan bagaimana cara mengqadha untuk puasanya? Ya, dijawab oleh beliau, kami terjemahkan. Hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan padahal dia adalah seorang mukallaf, ya, entah wanita maupun laki-laki, tidak ada udzur syar'i, maka orang yang seperti ini kalau sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat. Ya. Yang kedua, dia telah melakukan satu dosa besar. Ya. Ayo kamu. Satu dosa apa? Besar. Satu dosa besar, ya. Konsekuensinya adalah dia harus pertama bertaubat. Napa? Bertaubat kepada Allah. Kedua, hari-hari yang sudah ditinggalkan enggak berpuasa dihitung-hitung. Pirang tahun orang puasa dihitung. Kira-kira pira? Pokoknya selama dia tahu syariat untuk tobat, maka tobatnya itu nyesel, terus kemudian melakukan puasa di selain bulan Ramadan, termasuk hari-hari sebelumnya, hari-hari sebelum Ramadan sebelumnya. Misalkan sekarang tahu hukumnya nggih. Sebelumnya ada 4 kali Ramadan kok batal, setiap bulan itu ada 7 hari. Seminggu batal, tapi orang tahu nyarutang. Ketemu tahun siki,
maka dia punya 4 pekan puasa qadha. Harus dilakukan 4 pekan puasa qadha. Ya. Karena dia sudah melakukan satu dosa besar. Baik. Maka dia wajib melakukan qadha ma'a it'ami miskinin, diiringi dengan membayar satu makanan kepada orang miskin. Berat mboten niki. Wis kon nyarutang patang minggu nyiapaken 7 kali 4 28. Ya, 28 ya. 28 makanan untuk 28 orang miskin. Ya. Wis kesel banda, kesel fisik. Tapi jika orang tersebut kok ternyata orang miskin, gak bisa memberi kafarah berupa makan tadi, maka cukup baginya qadha puasa saja dan bertobat. Ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Nyertang Ibu. Ya. Ya. Lianna shaum Ramadan fardun 'azimun. Kenapa demikian? Karena puasa bulan Ramadan itu fardu yang sifatnya besar, salah satu rukun Islam. Kalau puasa-puasa yang lalu dia meyakini itu kewajiban Allah, tapi tidak mau melakukannya, berarti ada rasa apa? Ada rasa iman. Ini puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka dia telah berbuat dosa besar. Tapi kalau sampai meyakini saya nggak puasa karena saya yakin puasa Ramadan itu tidak wajib, maka orang tersebut sudah jadi orang kafir karena tidak meyakini apa yang diwajibkan oleh Allah. Dalam ternyata nih. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami hormati, maka kami ingatkan kepada Bapak Ibu dan saya terutama, kalau kemarin ingat-ingat nggih, kalau kemarin batal puasanya, kita masih punya waktu kurang lebih 29 hari lagi untuk nyarutang. Kalau sampai kita nggak nyarutang kok ketemu sasi Ramadan, hati-hati. Dosa besar, wajib mengqadha, wajib memberi fidyah, ya. Wajib memberi apa? Fidyah. Ya. Baik. Sampun nggih. Alhamdulillah materi yang tersampaikan semuanya. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang kami hormati, bulan Sya'ban sudah masuk ke dalam kehidupan kita dan tentu di sini banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan. Ya, bulan Sya'ban bulan mulia, terangkatnya amal, hendaknya ketika amal kita diangkat kepada Allah, ya, kita dalam keadaan berpuasa, berbanyak puasa, hitung-hitung napa? Kita sedang pemanasan. Ini kan Bapak Ibu lomba lari 100 km, ora tahu latihan, kinten-kinten pripun. Jangankan lari, mlaku be kesel, ya. Ayo kita mulai latihan supaya nanti bulan Ramadan kita terbiasa beramal, ngamali bisa maksimal, mboten kalah di tengah jalan. Wong setan be istiqomah selama 11 bulan kan nggih. Masa kita ndak? Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan semoga kita semuanya diberikan taufik untuk beramal di bulan Sya'ban. Allahumma amin. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.